Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan Bung Komeng Pradana ya di channel Laskar Bola. Ya seperti biasa kami coba ya sedikit mengamati lah ya. Dan tentunya kawan-kawan, pecinta bola dimanapun Anda berada, sangat senang sekali kita dapat berjumpa lagi di edisi hari ini ya. Tentunya sedikit kami coba mengamati tentang bagaimana pertemuan laga yang cukup seru dalam laga semifinal antara Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Uzbekistan hari Senin kemarin ya, tanggal 29. Dan rupa-rupanya prediksi saya sedikit tepat nampaknya untuk lawan yang dihadapi dari Indonesia di babak semifinal. Ya memang berat, dan kalau lihat dari permainan sebelumnya bahwasanya Uzbekistan adalah tim yang cukup solid baik di lini pertahanan, di pemain tengah maupun dari penyerangnya. Itu sudah terbukti ya, pemain Timnas Indonesia kewalahan dari segala sisi menghadapi pressing yang cukup ketat, dan transisi dari Timnas Uzbekistan di mana dia mampu mengendalikan permainan tengah dan juga mampu menyerang dengan sporadis, dan transisi cepat dilakukan untuk membantu pertahanan. Jadi Uzbekistan ini seperti yang sudah saya sampaikan, dia melakukan pertahanan mulai dari depan atau tengah lapangan ya. Jadi tidak mengandalkan dari pemain bertahan saja kawan. Jadi selain dia menyerang dan juga tidak memberi ruang sedikit pun kepada Timnas Indonesia untuk bermain dengan apik ataupun nyaman ya dalam melakukan serangan, juga Uzbekistan ini dia mencoba untuk selalu memberikan sebuah tekanan pada Timnas Indonesia agar permainan dari Timnas Indonesia itu tidak berkembang. Nah, itu terbukti berhasil. Seperti apa yang dilakukan di babak 8 besar Uzbekistan melawan Arab Saudi. Itu ternyata diterapkan melawan Indonesia. Jadi karena memang didukung oleh postur tubuh yang kekar, besar, dan pemain Uzbekistan ini adalah kebanyakan pemain dari Eropa, karena memang Uzbekistan ini adalah banyak pemain naturalisasi dari Eropa kawan ya, dan pemain-pemainnya juga sering berlaga di Liga Eropa. Apalagi di semifinal kemarin, pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang mencetak gol di gawang Korea Selatan itu tidak bisa diturunkan karena akumulasi kartu kuning, yaitu Rafael Struijk ya, itu tidak bisa main. Yang diharapkan adalah Sananta, seperti yang sudah saya sampaikan, pilihannya adalah Sananta, Caraka, dan juga Sekeli ya. Ternyata Sananta dimainkan untuk menggantikan dari Rafael. Namun Sananta tidak bisa berbuat apa-apa ya, dikarenakan memang begitu ketat penjagaan dan juga double cover dari pemain bertahan dari Uzbekistan ini ternyata mampu membuat Sananta tidak berkutik dan tidak bisa leluasa untuk memainkan bola. Jadi benar-benar mati ini Sananta ini, benar-benar tidak berkutik kawan ya.
Jadi benar sekali apa yang sudah saya sampaikan di video berikutnya. Sebelumnya ya, saya amati mulai dari siang, itu pemain dari Uzbekistan ini memang selain dia sudah berpengalaman main di Eropa, ternyata dia memakai strategi menyerang tanpa kendor, full time. Jadi dia terus menyerang dengan harapan supaya pemain timnas permainannya tidak berkembang. Dan apa yang saya sampaikan, memang Indonesia harus bermain dengan nyaman, dengan dengan menikmati permainan, dan juga harus bisa mengimbangi pressing dari pemain Uzbekistan. Memang faktor dari stamina dan juga faktor dari skill memang masih di bawah Uzbekistan kawannya. Jadi memang walaupun dipaksakan gimana pun memang ya hasilnya seperti itu. Dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu sebenarnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu patut dihindari karena melawan Uzbekistan dengan full pemain sudah sangat sulit untuk mengimbangi permainan, apalagi harus dikeluarkan kartu merah. Rizky Ridho yang terkena akumulasi kartu merah, dan ternyata menjadi malapetaka dengan tendangan mati membentur gawang, dan terjadilah sebuah gol bunuh diri yang dilakukan oleh Arkan Pratama. Jadi dengan ketinggalan 2 gol menambah kesulitan dan beban kepada timnas Indonesia untuk mampu menyamakan kedudukan ataupun memperkecil kedudukan. Ketertinggalan dari gol 2-0 tersebut itu dikarenakan pemain Uzbekistan masih tetap mendominasi walaupun dia sudah mengoleksi 2 gol di menit-menit 80 sudah mendapat 2 gol. Jadi walaupun tambahan waktu sangat panjang 16 menit ya, tetapi dengan kekurangan 1 pemain, apalagi kapten timnas yang boleh dikata skillnya sudah kelihatan di arena pertahanan, dan kadang juga Rizky Ridho ini bisa membantu untuk melakukan serangan. Terbukti di gawang Australia, Rizky Ridho memberikan umpan yang cukup apik ya kepada si Witan, dan mampu memberikan sebuah gol yang cukup spektakuler. Jadi dengan ketinggalan 1 pemain menambah beban dan menambah sangat sulit untuk memperkecil kedudukan, ketertinggalan maupun menyamakan kedudukan. Memang Uzbekistan ini merupakan salah satu tim yang bermain di Piala Asia Qatar 2024 ini merupakan tim terbaik kalau kita lihat dari statistik maupun dari perjalanan dalam AFC 23 di Qatar ini. Tidak kebobolan satupun gol yang bersarang di gawang dari penjaga gawang timnas Qatar. Sampai sekarang pun, sampai melaju ke final pun tidak kebobolan sedikit. Ternyata masih perawan ini gawangnya, ini kawan. Jadi itu menjadi catatan penting untuk para timnas Indonesia, terutama untuk pelatih kita Sintayong yang sudah melampaui batas dari target yang diinginkan PSSI untuk tembus di Piala Asia minimal di 8 besar, dan ternyata sudah melampaui 1 tahap, yaitu masuk ke semifinal, dan masih ada peluang untuk Indonesia untuk bisa ikut di Olimpiade Paris di musim panas nanti, kalau nggak salah di bulan Juni kawan ya, tahun 2024 ini. Nah, itu merupakan satu kebanggaan sendiri, yang dulu di era 1048 kalau nggak salah itu pernah masuk Olimpiade, dan sampai sekarang pun tidak pernah. Dan kalau nanti Indonesia ini mampu mengalahkan
apa itu, Irak ya, Irak di perebutan juara ketiga, dipastikan timnas kita akan ikut Olimpiade di Paris bulan depan ya. Tetapi kalau kalah nanti di perebutan juara tiga itu, masih ada kesempatan untuk bisa berlaga di Olimpiade, untuk bisa mengalahkan perwakilan dari sepak bola Afrika. Masih ada, dan masih ada 1 ataupun 2 pertandingan lagi yang nanti akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Itu pun nanti kalau kalah ya, dalam perebutan juara ketiga di Piala Asia Qatar 2024 ini. Tetapi harapan kita mudah-mudahan timnas Indonesia mampu memberikan satu kejutan untuk bisa merebut atau juga meraih juara ketiga, agar supaya bisa lolos di Olimpiade musim panas nanti di Paris ya. Dan itu harapan kita semuanya, dan merupakan satu sejarah terbaru di era kepemimpinan pelatih Sintayong yang kabarnya juga kontraknya diperpanjang sampai 2027 kawan. Jadi kawan-kawan sekalian, doa kita kepada segenap pecinta bola timnas Indonesia di seluruh Nusantara tercinta, semoga kali ini timnas akan memetik sebuah sejarah untuk bisa lolos di Olimpiade di musim panas di Paris nanti. Terima kasih, salam olahraga, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.